Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, masih bersama channel Arsicip ya. Di tahun baru ini, di awal 2021 ini, saya lagi jalan-jalan di pecinta anggrek juga ya, yaitu tempatnya di Suromenggalan Orchid. Ini saya bersama pemiliknya. Ya, nanti kita bisa bertanya-tanya tentang perawatan, tentang koleksi-koleksinya dan lain-lainnya ya. Untuk itu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya. Saya lagi mau mereview ya tentang kebun si Suromenggalan Orchid ini. Ya, ini saya bersama dengan pemiliknya, yaitu bersama Ibu siapa ini? Ika Nur Fitriani. Oh ya, ini saya ingin bertanya-tanya ya Mbak ya, gimana pengalaman dalam perawatan anggrek, gimana dulunya memiliki kebun seperti ini. Dari awalnya itu bagaimana perjuangannya, gimana kan ya, saya juga ingin tahu, nanti bisa saya contoh juga. Bagaimana ya? Awal mula mempunyai kebun ini dari nol banget. Awal dulu ikut bekerja di kebun anggrek juga. Pas itu ada hasil dari kerja di kebun itu kumpulin. Pas itu sama bos yang punya kebun disuruh saya jualan, kumpul ada keuntungan sedikit saya kumpulkan. Habis itu saya buat belanja, akhirnya bisa berdiri sendiri. Jadi Mbaknya itu memiliki anggrek jenis spesies atau jenis dendro biasa atau apa ya Mbak ya? Apa semuanya itu Mbaknya itu sudah punya koleksinya itu? Ada dendro keriting, ada yang spesies, primary hybrid, ada dendro bulat, macam-macam. Banyak sekali ya Mbak ya. Itu kalau yang keritingan itu silangan atau gimana ya Mbak ya? Kalau yang keritingan kebanyakan silangan. Biasanya Mbaknya itu ambilnya itu dari mana? Kira-kira gitu loh. Kalau yang keritingan, kalau yang hibrid atau yang spesies itu biasanya ambil langsung dari tempat pembibitannya atau sudah dari tangan kedua lah atau gimana? Aku mengambilnya dari tangan pertama. Jadi langsung bisa ya Mbak ya, maksudnya ada pembibitannya, ada yang dewasa atau yang remaja, itu kan selalu ready apa gimana Mbaknya ini? Ya, ready. Mungkin sahabat anggrek yang minat dengan anggreknya nanti bisa kita review ya. Ya kan jenisnya kan juga banyak sekali, jadi saya nggak bisa mereview satu-satu. Mungkin nanti ada di deskripsi tentang anggrek-anggreknya, macam-macam anggreknya, nanti bisa di DM saja. Nanti mungkin Mbaknya ini stoknya juga banyak, jadi nggak cuma 1-2, mungkin semua ingin membeli. Harga gimana Mbak untuk harganya yang jenis keritingan itu? Harga kalau soal keriting standar sama yang lain. Jadi sahabat nggak usah ragu ya untuk membeli jenis keritingan, karena harganya juga lumayan miring, tidak terlalu mahal-mahal, karena Mbaknya ini ngambilnya itu sudah dari tangan pertama, jadi nanti bisa dinego. Saya mau tanya Mbak ya, ini saya mau mereview tentang anggreknya, yaitu saya mau 5 jenis anggrek saja yang istimewa di kebun Suromenggalan Orchid. Yang salah satunya ini yang saya lihat di depannya ini kok cantik sekali ya. Ini jenis apa Mbak ini? Kok cantik sekali nih loh. Kalau ini dendro keriting, silangan dari FD 2125 kali Otto Leiden. Warnanya cantik ya sahabat. Iya. Jadi ini itu ID-nya agak bahasanya itu loh agak susah juga diingat, jadi butuh membaca. Jadi kalau tidak ahli dalam bidang anggrek juga pastinya lupa gitu.
Dan untuk perawatannya gimana Mbak ini? Kalau dendrokiting ini saya perawatannya sama saja dengan yang lain. Tempatnya ya, tempat saya kan tempat panas, jadi agak ekstrim lah perawatannya yang ini. Tidak manja. Karena dia ini kan sudah adaptasi ya, mungkinnya dia Iya. sudah adaptasi, jadi ditaruh di panas pun dia sudah tahan banting. Jadi untuk sahabat anggrek, kalau mau membeli itu ditanya dulu ya untuk yang penjualnya, ini sudah adaptasi dalam lingkungan bagaimana, nanti biar tidak salah dalam memilih si bunga anggrek. Itu yang jenis keritingan ya. Yang kedua ini saya akan mereview tentang si anggrek dasi yang begitu jadi primadona para pecinta anggrek. Ini mbaknya ini juga punya loh ya, yang anggrek yang dikenal super mahal ini. Ya seperti ini daunnya sudah panjang. Biasanya itu kalau jual itu biasanya dilihat dari daunnya, panjang daun, lebar daun, itu juga dilihat ya. Biasanya itu harganya itu per daunnya ini loh. Jadi agak-agak mahal. Dan ini perawatannya gimana Mbak? Dan ini biasanya itu anggrek dasi itu asalnya dari mana? Kalau boleh tahu. Anggrek dasi ini spesies dari Papua. Oh, dari Papua, sahabat anggrek. Dan ini perawatannya bagaimana? Perawatannya sama saja, dia suka agak lembab dikit, tidak terlalu lembab. Sedang pas itu perawatannya sama aja, dipupuk 1 minggu 2 kali gitu. Dan ini suka panas atau yang agak-agak redup atau agak-agak gimana ya? Nggak suka terlalu panas atau gimana ini? Ini kalau dasi ini tidak terlalu suka panas, ya sedang lah. Jadi kalau penempatannya bisa ditaruh di bawah paranet gitu ya Mbak? Iya. Ya? Jadi ini kalau anggrek mahal ini tidak suka panas ya. Jadi taruhlah di tempat yang agak teduh aja, nanti jangan ditaruh di tempat panas. Bisa langsung gosong itu. Gosong nanti mati ya, sayang anggrek mahal. Untuk harganya gimana Mbak? Katanya kan ini anggrek mahal ya. Kalau soal harga, maaf, ini buat koleksi sendiri, jadi tidak. Oh, tidak dijual belikan ini ya. Ini Iya. untuk koleksi. Jadi kalau sahabat minat ya bisa cari di pemilik kebun yang besar, mungkin dia mempunyai stok anggrek dasi seperti ini. Dan untuk yang ketiga, ini saya akan mereview tentang si anggrek cantik mungil Violacea mentawai. Ini namanya apa Mbak? Ini namanya Violacea mentawai. Ya, saya tertarik ya untuk mereview seperti ini karena bunganya itu cantik, kecil, dan juga harum. Ini bisa buat di teras untuk harum ruangan juga ya. Dan ini spesies dari mana Mbak? Kalau Ini spesies dari antara Sulawesi atau Sumatera. oh mungkin Mbaknya Lupa ya saya. untuk si anggrek ini. Dan ini udah adaptasi ya di lingkungan sekitar sini. Jadi di tempat ini kan tempatnya juga di dataran rendah ya. Dia sudah adaptasi. Dia daunnya juga segar, perawatannya juga bagus mbaknya ini. Untuk perawatannya gimana Mbak? Atau sama-sama dengan anggrek yang lainnya? Perawatannya sama saja dengan anggrek yang lain, tidak ada yang spesial. Oh, jadi ini kan ya taruhnya kan tidak terlalu teduh juga ya. Iya. Jadi ditaruh di tempat yang agak panas dia sudah bisa adaptasi. Dan untuk yang keempat ini saya review apa ya Mbak ya? Yang spesial dari si kebun Suromenggalan Orchid ini apa? Yang sering berbunga, yang tidak berhenti-hentinya berbunga, dan perawatannya gampang, itu jenis apa ya Mbak ya? Ada Dendrojedul superbin, itu dia sering bunga sekali, berbunga dan tidak telat berbunganya. Itu kemarin saya juga nge-review tentang anggrek superbin itu. Punyanya Mbaknya ini saya lihat kok sering berbunga ya. Untuk perawatannya gimana? Atau cuma ikut-ikut yang lainnya dalam pemupukannya dan juga penyiramannya gimana? Atau setiap hari disiram atau 2 kali sehari? Pemupukannya sama dengan yang lain. Kalau soal penyiraman setiap hari disiram, kecuali kalau musim hujan kan superbinnya aku full sunfuran, jadi kalau hujan tidak saya siram setiap hari. Mungkin ada yang lebih spesial lagi daripada superbin itu Mbak? Apa yang Mbaknya punya, atau yang masa dalam perawatannya, atau yang
spesies dari luar Jawa lagi, itu apa Mbak? Mungkin ada yang spesial? Ada anggrek macan dari Sulawesi dan juga anggrek tebu dari Sulawesi juga. Itu sudah perawatan ya Mbak ya? Sudah. Dan kira-kira harga dari si anggrek tebu dan si anggrek macan itu kisaran berapa ya Mbak? Mungkin Mbaknya tahu dan stoknya banyak di rumah? Tergantung besar kecilnya anggreknya itu sendiri. Kalau jumbo pasti relatif mahal. Kalau kecil ya standar lah, tidak terlalu menguras kantong. Oh gitu ya. Dan untuk perawatan itu sendiri kan juga kalau spesies kan lebih gampang ya Mbak ya. Cukup ditaruh tempat teduh, dihujan-hujankan, itu kan sudah bisa membuat akar jalan ya Mbak ya. Ya. Jadi sahabat anggrek, saya sudah bilang atau sudah berbincang-bincang dengan si pemilik kebun Suramenggalan Orchid. Kalau si spesies itu lebih gampang ya ketimbang yang hibrid ataupun yang keritingan. Kalau spesies yang cabutan itu kan lebih gampang dalam perawatannya, dalam pemupukannya itu lebih gampang. Sebelum saya mengakhiri bincang-bincang dengan Mbak Ika ini, mungkin ada tips-tips untuk pemula ya Mbak ya. Gimana tipsnya dalam perawatan anggrek? Katanya pemula itu merawat anggrek itu susah gitu loh. Ya mungkin Mbak Ikanya itu punya tips untuk si pemula itu gimana ya? Kalau buat pemula lebih baik bisa ambil anggrek yang murah meriah. Kalau ada kegagalan tidak terlalu mengecewakan ya. Bisa kalau seandainya anggreknya mudah busuk atau gimana, lebih baik sekali ditempel, tidak dipakis atau di pohon-pohon gitu. Kalau yang ditempel itu kan lebih airnya lebih cepat ya Mbak, cepat kering, cepat turun. Jadi nanti akarnya mungkin tidak akan busuk ya kalau langsung jatuh gitu loh airnya. Itu tadi bincang-bincang saya dengan pemiliknya. Ya mungkin nanti ada kesalahan tentang kata, tentang perilaku kami ini, mohon dimaafkan ya. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan jalan-jalan berikutnya.